Negara adidaya di kawasan Asia, berkawasan subtropika, riwayat budaya dan peradaban yang luas, nan dipenuhi oleh orang-orang yang cerdas. Selamat datang di Jepang. Negara matahari dengan iklim bervariasi ini merupakan salah satu negara paling maju di dunia. Negara satu ini sangatlah berprestasi, terutama di bidang teknologi. Seolah-olah negara ini adalah gambaran masa depan bagi negara-negara lain yang berusaha untuk memasuki level ini. Tetapi, di balik cerahnya kesuksesan teknologi di Jepang, hal-hal yang diraih oleh mereka merupakan sekedar suatu bentuk usaha adaptasi lingkungan untuk bertahan hidup. Dorongan dan paksaan alam yang liar menjadi salah satu faktor yang sangat kuat atas kemajuan teknologi mereka yang sangat pesat. Sebagai contoh besar, teknologi sistem alert tsunami dan gempa yang canggih merupakan hasil pelajaran yang diambil oleh pemerintahan Jepang setelah tsunami Tohoku pada tahun 2011 silam. Tidak hanya bencana yang berelemen bumi dan air yang menjadi tekanan alam bagi orang-orang di Jepang, ternyata elemen angin pun juga ikut berperan. Angin topan di Jepang telah menjadi suatu hal yang harus biasa dihadapi. Tentu saja, dari situ mereka mengkreasikan teknologi yang salah satunya adalah desain konstruksi bangunan nan bisa menghadapi berbagai macam getaran, angin kencang, serta badai salju yang berat. Tidak berhenti di situ saja, bahkan kondisi kritis dan menekan ini dapat diputarbalikkan menjadi suatu temuan revolusioner yang ternyata dapat bermanfaat bagi kelistrikan di Jepang. Atsushi Shimizu namanya. Ia adalah seorang insinyur sekaligus penemu. Beliau berhasil mengembangkan teknologi turbin bertenaga topan pertama di dunia. Teknologi ini dapat memanfaatkan daya yang kuat dari sebuah badai topan dan mengubahnya menjadi semua energi. Menurut hipotesanya, satu kali angin topan yang diserap oleh teknologi si turbin kembangannya ini sanggup memberi daya listrik di Jepang selama 50 tahun. Mengingat bahwa Jepang sempat dilanda oleh krisis kekurangan energi sebesar 60% akibat tsunami dan gempa besar Tohoku pada tahun 2011 silam, lantas temuannya ini adalah sebuah solusi yang sangat tajam dan kritis. Jepang memiliki tenaga angin yang jauh lebih unggul daripada tenaga solar. Beliau berkutip, "Tidak salah, 2019 memang ada kurang lebih 8-9 angin topan yang menghantam Jepang, terutama di daerah prefektur Okinawa. Pada musim panas di tahun 2016, prototip turbin yang fungsional dipasang di daerah sekitar prefektur Okinawa. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah mengetes alat tersebut di daerah dengan tekanan kecepatan angin yang tinggi. Artinya, si turbin hanya berfungsi di masa-masa tertentu saja. Turbin ini terdiri dari 3 bilah tongkat dengan satu tongkat pusat yang memiliki 2 poros searah. Memiliki sumbu omnidireksional, defleksi dari aliran udara dapat memungkinkan si baling-baling beroperasi di udara. Baling-baling dapat diperketat dengan tujuan memperlambat atau menghentikan si turbin ini. Turbin ini mempunyai tekanan 6,7 kPa atau setara dengan 683 kg per meter kuadrat. Bedanya desain turbin ini dengan turbin horizontal konvensional pada umumnya adalah perbedaan efisiensi kerja. Untuk turbin konvensional, efisiensi kerja dapat mencapai 40%, sedangkan turbin yang satu ini hanya dapat mencapai 30% efisiensi kerja. Namun, kontra dari si turbin konvensional ini adalah ia tidak dapat bertahan dalam suhu yang ekstrim, sehingga turbin inilah yang menjadi teknologi ideal tersebut. Untuk mengetahui berapa kecepatan suhu turbin ini, kita pertama-tama harus menghitung dulu berapa rotasi per menitnya. Diketahui, diameter dari turbin ini adalah 9 meter. Untuk kecepatan anginnya, saya akan menggunakan rata-rata kecepatan angin topan, yakni 130 km per jam, atau kita convert menjadi meter, yang artinya adalah 36 meter per second. Kemudian, TSR, atau tip speed ratio, kita akan menggunakan 6, berhubung baling-balingnya ada 3. RPM sama dengan 60 dikali V dikali TSR per P dikali D, sama dengan 60 dikali 36 dikali 6 per 3,14 dikali 9, sama dengan 12.960 dibagi 28,26. Hasilnya adalah 458,59. Karena ini adalah RPM, kita akan bulatkan menjadi 459. Maka, kita bisa mencari frekuensinya. Kita menggunakan rumus
N per T. Kita masukkan angkanya, N-nya itu adalah RPM-nya, yakni 459, dan T-nya adalah 60, karena 1 menit memiliki 60 detik. Hasilnya adalah 7,65. Setelah itu, kita bisa mencari berapa kecepatan sudutnya dengan menggunakan rumus W sama dengan 2PF. W sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 7,65. Hasilnya adalah 48,042 radian per second. Berhubung tadi struktur dari turbin dinyatakan memiliki dua poros yang searah dan menempel, yang artinya menggunakan sifat hubungan roda berporos, maka kecepatan sudut keduanya sama, yakni 48,042 radian per second. Temuan Atsushi Shimizu ini sangat patut untuk diacungkan jempol. Teknologi kembangan seperti inilah yang sangat pantas untuk dicontek oleh negara-negara lainnya sebagai pembangkit listrik alternatif. Oleh karena itu, bisakah konsep teknologi seperti ini dicontek oleh Indonesia? Jawabannya adalah bisa dan tidak bisa. Maksudnya apa? Yang pertama, tornado tidak bisa terbentuk di Indonesia, berhubungan bahwa Indonesia sangat banyak daerahnya yang memiliki pegunungan. Karena, pada umumnya, angin topan hanya bisa terbentuk di daerah yang cenderung datar dan berbentuk hamparan. Serta, terbentuknya topan ini tidak sebentar, bisa sampai berbulan-bulan. Tapi, di Indonesia ada yang namanya angin puting beliung. Namun, karena perbedaan kecepatan angin topan dengan puting beliung yang cukup signifikan, apakah outputnya akan sama seperti yang ada di King Jepang? Secara hipotesa, seharusnya tidak. Tapi apakah akan tetap berfungsi? Jawabannya adalah bisa.